Renungan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Allah Tritunggal, sumber kekuatan dan kebenaran kita. Bacaan pertama dari kitab Amsal, bab 8 ayat 22 sampai 31. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 1 sampai 5. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Saudara-saudariku terkasih, hidup orang beriman Katolik tidak akan terlepas dari peran Allah Tritunggal. Seluruh aktivitas orang beriman Katolik selalu diawali dan diakhiri dengan melibatkan Allah Tritunggal. Artinya, orang beriman Katolik 100% menerima dan percaya pada Allah Tritunggal. Namun tidak 100% dijalankan dan dihayati dalam kehidupannya. Praktek hidupnya yang menentukan. Terlepas dari kenyataan ini, saya mengajak kita untuk coba menggali, merenung, dan mengimani peran Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Sabda Tuhan dalam kitab Amsal dikatakan bahwa sabda kebijaksanaan itu ada sejak awal penciptaan, hadir dalam setiap langkah hidup manusia, menemani manusia, menawarkan diri menjadi bagian dari hidup manusia, dan menjadi anak kesayangan Allah, dan semua manusia menjadi anak kesayangannya. Kebijaksanaan itu diidentikan dengan Yesus Kristus. Pernyataan diri Bapa memuncak dalam kedatangan Yesus Kristus, dan bersama dengan Roh Allah mengikuti dan melaksanakan rencana penyelamatan manusia. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus tegas mengatakan, Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu milik dan pemberian dari Allah. Sangat jelas bahwa kebenaran bukan hasil penemuan manusia, tetapi sungguh-sungguh anugerah Allah. Kebenaran bukanlah ciptaan manusia, melainkan sudah ada dan menanti supaya ditemukan. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah, dan pernyataan dari segala kebenaran adalah pekerjaan Allah dan Roh Kudus. Segala sesuatu yang dikatakan maupun dikerjakan oleh Yesus bersumber dari kebenaran. Bila seseorang semakin dekat dengan Yesus, ia akan mengenal Dia dan mengalami buah dari kebenaran itu, hidup dan berjuang demi dan dalam kebenaran. Maka tuntutan bagi kita adalah membuka diri untuk menerima dan hidup dalam kebenaran, diterangi dan ditemani oleh kebenaran. Saudara-saudariku terkasih, semua itu memuncak dalam ungkapan iman dan cinta. Iman dan cinta akan mengantar kita untuk merasakan kehadiran Yesus, dan karena itu kita harus menemani Dia, menerima Dia sebagai Tuhan yang mencintai kita. Santo Paulus tegas mengatakan, kita dibenarkan oleh iman akan Yesus Kristus. Iman akan Yesus Kristus akan menghantar kita untuk mengalami damai sejahtera dengan Allah. Ketika kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, kita akan mengalami kemuliaan Allah dan kasih-Nya akan tetap dicurahkan ke dalam hati kita. Kita dapat hidup di dalam kasih-Nya. Kita menjadi putra dan putri-Nya. Cinta kasih merupakan jaminan satu-satunya bagi kehidupan manusia, karena dikukuhkan oleh Allah sendiri. Cinta kasih harus merangkul semua orang sebab bersumber dari Allah Bapa yang mengasihi semua anak-anaknya. Saudara-saudariku terkasih, apa yang harus kita tanggapi sebagai aksi misioner kita? Pertama, sertakan Allah Tritunggal dalam seluruh hidupmu. Kedua, hidup dalam cinta kasih. Kita dicurahkan ke dalam hati. Cinta kasih itu dicurahkan ke dalam hati kita. Maka kita dituntut untuk hidup dalam cinta kasih dengan semua orang. Yang ketiga, bukalah dirimu untuk diterangi dengan Roh Kudus, maka kamu akan menemukan kebenaran dalam diri Yesus Kristus. Semoga kita mampu.